sini saya akan memberikan tutor dengan mata kuliah Statistika 1 dengan pertanyaan nomor 1. Sebuah perusahaan farmasi dari negeri di atas awan menyatakan telah berhasil menemukan vaksin untuk pengobatan COVID-19. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa vaksin buatannya manjur dengan tingkat keberhasilan lebih dari 85%. Setelah dilakukan uji coba klinis pada 200 orang sukarelawan, ternyata terdapat 160 orang sukarelawan yang sembuh dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Benarkah pernyataan dari perusahaan farmasi tersebut? Jelaskan jawaban saudara. Langsung saja, diketahui klaim perusahaan dengan tingkat keberhasilannya lebih dari 85%. H0 atau hipotesis nolnya, pi kurang dari 0,85. H1 atau hipotesis alternatifnya, pi sama dengan lebih besar dari 0,85. Dengan uji yang akan digunakan adalah uji satu sisi atau kanan. Cara pengerjaannya, menentukan data sampel dengan jumlah sampel atau N sebesar 200, jumlah sembuh X sebesar 160, dengan mencari proporsi sampel, pi sama dengan X dibagi N, dengan angka 160 dibagi 200, menunjukkan hasil 0,80. Selanjutnya menghitung statistik uji Z proporsi, dengan Z sama dengan 0,80 dikurangi 0,85 dibagi akar 0,85 dikali 0,15 dibagi 200, menunjukkan hasil min 0,05 dibagi akar 0,000635, menunjukkan hasil min 0,05 dibagi 0,02525, menunjukkan hasil sebesar min 1,98. Sehingga kritik pada tingkat signifikasi dengan lambda sebesar 5% untuk uji satu sisi kanan, Z tabel sama dengan 1,645. Keputusan yang diambil karena menunjukkan Z hitung sama dengan min 1,98 lebih kecil dari Z tabel yaitu 1,645, maka gagal menolak H0, sehingga dapat diambil kesimpulan pada tingkat signifikansi 5% tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim perusahaan bahwa vaksin memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 85%. Dengan berdasarkan data uji klinis, keberhasilan hanya 80%, dengan pernyataan perusahaan farmasi tersebut tidak terbukti benar. Data penjualan lemari pakaian selama 7 tahun terakhir pada perusahaan Jati Asli, dengan dimulai pada tahun 2018 hingga 2024, dengan penjualan atau unit 525 pada tahun 2018, 500 pada tahun 2019, 380 pada tahun 2020, 550 pada tahun 2021, 575 pada tahun 2022, 600 pada tahun 2023, dan 615 pada tahun 2024. Berdasarkan data di atas, A buat persamaan garis tren penjualan lemari dengan menggunakan metode least square. B. Tentukan perkiraan penjualan lemari pakaian pada tahun 2025. Untuk pertanyaan A, persamaan garis tren penjualan lemari dengan menggunakan metode least square. Bentuk umum persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX. Agar perhitungan mudah, menggunakan pengkodean waktu X dengan nilai tengah sama dengan 0. Karena ada 7 tahun, maka di sini 2021 sebagai tahun tengah dengan X 0. Dengan 2020 min 1, 2019 min 2, 2018 min 3, dan 2022 1, 2023 2, 2024 3. Cara mencari kolom X kuadrat yaitu dengan min 3 kuadrat dengan hasil 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0,
0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Dengan mencari kolom X kali Y sama dengan 525 dikali min 3, yaitu min 15.705, 500 dikali min 2, min 1000, 380 dikali min 1, min 380, 550 dikali 00, 575 dikali 1, 575, 600 dikali 2, 1200, dan 615 dikali 3, 1845. Dengan jumlah penjualan sebesar 375, dengan jumlah X sebesar 0, jumlah X kuadrat sebesar 28, dan jumlah X kali Y sebesar 665. Untuk mencari nilai A dan B, karena sigma X sama dengan 0, maka A sama dengan sigma Y dibagi N, 30745 dibagi 7 sama dengan 535, dengan B, sigma XY dibagi sigma S kuadrat, 665 dibagi 28 sama dengan 23,75. Sehingga menunjukkan persamaan garis tren Y sama dengan 535 plus 2375X. Selanjutnya, B, perkiraan penjualan tahun 2025. Dengan menentukan nilai X untuk tahun 2025, tahun 2021 dengan X0, tahun 2025 dengan X4. Substitusi kepersamaan tren, Y 2025 sama dengan 535 plus 2375 dengan X4, sehingga dikali 4, Y 2025 sama dengan 535 ditambah 95 menunjukkan hasil 630. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis tren penjualan lemari pakaian yaitu Y sama dengan 535 plus 23,75X. B, perkiraan penjualan lemari pakaian tahun 2025 sebesar 630 unit. Persamaan regresi dari pengamatan selama 10 bulan, nilai penjualan dan laba perusahaan Morojoyo adalah Y sama dengan min 200 plus 0,75X. Dengan pertanyaan, jelaskan atau interpretasikan nilai koefisiensi regresi jika B sama dengan 0,75 dari persamaan regresi tersebut. Untuk pertanyaan B, estimasilah laba yang dihasilkan jika barang yang terjual sebanyak 400 satuan. Di sini dapat diketahui persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 200 plus 0,75X dengan X sebagai jumlah barang terjual atau satuan, Y sama dengan laba perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 1, interpretasi koefisiensi regresi B sama dengan 0,75, yang berarti nilai koefisien regresi B sama dengan 0,75, berarti bahwa setiap kenaikan penjualan sebanyak satu satuan barang, maka laba perusahaan Morojoyo akan meningkat sebesar 0,75 satuan. Misalnya rupiah, ribu rupiah, atau juta rupiah sesuai satuan yang digunakan. Dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Nah, dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara jumlah barang yang terjual dan laba perusahaan. Sehingga semakin banyak barang terjual, maka laba perusahaan cenderung meningkat. Selanjutnya untuk yang B, estimasi laba jika barang terjual sebesar 400 satuan. Di sini disubstitusikan dulu dengan X sama dengan 400 ke dalam regresi. Y sama dengan min 200 plus 0,75X, di sini X-nya diganti 400, sehingga Y sama dengan min 200 plus 0,75 dikali 400, menunjukkan hasil Y
sama dengan min 200 plus 300 dengan menunjukkan hasil sebesar Y sama dengan 100. Sehingga dapat disimpulkan A. Koefisien regresi B 0,75 dengan menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 unit penjualan akan menaikkan laba sebesar 0,75 satuan. Untuk kesimpulan yang B, jika barang yang terjual sebanyak 400 satuan, maka laba yang diestimasi sebesar 100 satuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan soal pada hari ini. Terima kasih.